haula wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Pagi yang penuh dengan barokah ini, pagi yang penuh dengan kebaikan-kebaikan ini, kita sama-sama diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melangkahkan kaki kita ke rumahnya yang mulia, berada di salah satu tempat yang paling mulia di muka bumi, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan kita terhadap rumah Allah bagaikan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh para ulama kita, bahwa kebutuhan seseorang di rumah Allah bagaikan kebutuhan seekor ikan terhadap air. Bagaimana kondisi ikan tanpa air, dan begitulah gambaran bagaimana keadaan orang beriman tanpa berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kita, sebanyak apapun agenda kita, maka jangan sampai kita tinggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai asing rumah Allah itu dalam kehidupan kita. Ketika kita menginginkan kebaikan, maka carilah kebaikan itu di rumahnya. Ketika kita ingin mencari cahaya Allah, maka carilah di dalam rumahnya Allah Azza wa Jal, wabil khusus dalam majlis yang seperti ini, majlis ilmu yang selalu dipancarkan kebaikan darinya. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, kembali kita melanjutkan pertemuan yang kedua tentang penjelasan Risalatu Fadlil Islam. Risalah Fadlil Islam karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian dalam penjelasan kitab ini kita nukilkan, kita ambilkan dari keterangan dan penjelasan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan. Pada pembahasan pagi ini kita melanjutkan ayat yang dinukil oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab di dalam penjelasan keutamaan Islam, sampai pada ayat surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala di mana Syekh menukilkan firman Allah Azza wa Jal, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada pagi kemarin kita sampai pada potongan ayat "Al-yawma akmaltu". Ini sudah kita jelaskan bagaimana penjelasan tentang ayat ini. Kalau kita boleh sedikit mengulang, yang pertama, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lamma kana an-nabiy waqifan fi Arafah fi hajjatil wada, ketika Nabi SAW berada di Arafah pada saat haji wada, itu pada tahun 10 kenabian, tahun 10 Hijrah. Nazalat alaihi hazil ayat, maka turunlah ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahia, kata Syekh Saleh Fauzan, min akhir ma nazal ala Rasul sallallahu alaihi wasallam min al-Qur'anil Karim. Ayat ini adalah di antara ayat-ayat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena
Di sini apakah ini ayat terakhir atau bukan? Di sini ada perbedaan. Syekh Shalih Fauzan mengatakan min akhir, di antara akhir manazal ala Rasul SAW atau hiya akhir manazal, atau memang ayat ini kata Syekh Shalih Fauzan ayat yang terakhir yang paling turun. Kenapa demikian ikhwah fillah? Li'annahu 'asha ba'daha, karena Nabi SAW hidup setelah turunnya ayat ini muddatan yasiratan. Nabi ya hidup dalam waktu yang tidak lama, karena haji wada ya, kemudian setelah Zulhijjah datang Muharram, kemudian Safar, setelah itu Rabiul Awal, dan pada Rabiul Awal ya, itu Rasulullah SAW ya meninggal dunia. Maka di sini disebutkan muddatan yasiratan ba'da an raja'a ila al-Madinati ba'da al-hajj, setelah Nabi SAW kembali ke kota Madinah selepas pelaksanaan ibadah haji. Fadalla hadha ala anna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ma tuwfiya hatta akmala Allahu bihi ad-din. Hal ini menunjukkan, kata Syekh Shalih Fauzan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah wafat kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Wa fi hadza, kata Syekh Shalih Fauzan, raddun 'ala al-mubtadi'ati alladhina yulhiduna asya'a wa nasibuna ila ad-din wa hiya laysat min. Hal ini adalah sebagai bentuk rad ya, sebagai bentuk tolakan, sebagai bentuk di mana apa yang dilakukan oleh orang-orang al-mubtadi'ah ya, di mana mereka ini mengada-adakan sesuatu, yuhditsuna asya'a, bagian dari mana? Agama ini. Kemudian mereka menisbatkan kepada agama yang bukan sedikit pun bagian dari agama. Ini adalah salah satu bentuk ya penolakan terhadap para ahli bid'ah terhadap agama yang mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama. Fa ayyuma insanin ya'ti bi ziyadatin fid din, siapapun manusia yang melakukan menambah sesuatu dalam urusan agama, faya marduda, maka dia tertolak. Hal ini dinukilkan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dia berkata, qala Rasulullah SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Man ahdatha, siapa yang mengada-ada dalam urusan apa? Ini mesti kita lingkari. Fi amrina, dalam urusan agama kami, dalam urusan agama ini, kata Nabi SAW, bukan dalam urusan dunia. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa termasuk media sosial ataupun dengan kamera seterusnya adalah hal-hal yang muhdats, ini tidak, karena bukan dalam urusan agama. Lampu, kipas, AC, itu tidak dalam urusan agama. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah fi amrina hadza adalah urusan agama, ma laysa minhu, yang bukan dari urusan agama itu, fahuwa raddun, secara otomatis dia akan tertolak. Lalu kemudian Syekh Shalih Fauzan juga mengatakan wa fihi raddun ya 'ala alladziina yantaqisuna al-Islam. Ini juga merupakan ya penolakan terhadap orang-orang yang selalu mencela Islam, wa yaqulun, dan mereka mengatakan innahu la yuslih likulli zaman wa makan, bahwa Islam tidak cocok untuk setiap tempat dan waktu. Ada enggak ucapan seperti ini? Islam itu apa? Mithl ma yunadi bihil an alladzina yaqulun innal islama li ajyalin madat. Islam itu hanya untuk generasi yang masa lampau, generasi dahulu. Generasi ini, generasi milenial berbeda. Ya, wali fatratin madat, untuk masa yang telah lewat. Fala yasluh li akhir zaman, Islam tidak sesuai untuk akhir zaman. Ini ungkapan orang-orang yang selalu mencela Islam, yang selalu menilai Islam ini tidak sempurna. Islam ini hanya untuk generasi-generasi masa lampau. Ma'anna qawlahu ta'ala, padahal Allah telah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ikhwafillah, yadullu ala annahu salihun li kulli zaman wa makan. Bahwa ini menunjukkan Islam
adalah saleh, baik, berlaku untuk sepanjang zaman dan tempat. Di masa siapapun dari generasi setelah Rasulullah SAW sampai hari ini, maka Islam adalah sempurna, adalah baik, petunjuk bagi kita. Dan mungkin generasi setelah kita nanti, atau generasi setelah kita, anak-anak kita, insya Allah Islam akan selalu menjadi saleh bagi siapapun sampai hari kiamat kelak. Namun kata Syekh, wa idza qasaratil afhamu ba'din nasi an fahmil Islam, apabila ada orang yang tidak sempurna pemahamannya di dalam Islam atau tentang Islam, ya, fal aibu laisa fil Islam, aibnya bukan ada pada agama yang mulia ini. Kalau generasi itu tidak faham Islam, aibnya bukan ada pada Islam itu. Kekurangannya bukan pada Islam itu. Ya, innamal aibu fi fahmihim lahu. Kekurangannya, aibnya ada pada pemahaman yang tidak sempurna. Jadi bukan Islam yang dikatakan tidak sempurna, bukan Islam yang dicacat, tapi pemahaman ini yang tidak sempurna. Wa illa fad-dinu kamilun wa syamilun, din agama ini kata Syekh Shalih Fauzan adalah sempurna, wa syamilun limasalihil ibadi ila an taquma as-sa'ah, dan dia mencakup seluruh kemaslahatan hamba sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman rahimakumullah. Lalu kemudian ayat yang berikutnya atau kelanjutannya, wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan atas kalian nikmatku, kata Allah. Kata Syekh Shalih Fauzan, wa bihadzal din, Allah sempurnakan atas kalian nikmatku dengan agama ini. Fa hadzal din huwa a'zamu ni'matin, agama ini adalah seagung-agungnya nikmat, ikhwah fillah. An'amallahu biha 'alal basyariyah, yang Allah berikan kepada manusia. Jadi agama ini adalah nikmat, bahkan dia seagung-agung nikmat, semulia-mulia nikmat. Maka orang yang tidak mensyukuri nikmat agama berarti merupakan kekufuran yang terbesar. Allah berikan kepadanya Islam, Allah berikan kepadanya hidayah, tapi dia tidak mensyukuri dengan mempelajarinya, dengan mendalaminya, dengan kemudian tidak mau bersemangat untuk bagaimana berislam dengan benar, memahami Islam dengan benar. Ini adalah bentuk kufur nikmat, ikhwah fillah. Bahkan al-i'rad anid din, berpaling dari agama, la yata'allamu, dan tidak belajar, tidak mau belajar, wala yu'allimu, dan tidak mau mengajarkan, adalah salah satu yang bagian tercela di dalam agama kita. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah, hadirnya kita di majelis ilmu ini adalah salah satu nikmat terbesar di mana Allah berikan, yang Allah berikan kepada kita agar kita terhindar dari penyakit al-i'rad, berpaling dari agama, tidak mau belajar. Ketika Allah sudah berikan Islam kepada kita, maka syukuri dengan mempelajarinya, mendalaminya, memahaminya dengan apa yang telah dipahami, sesuai yang dipahami oleh para as-salafus salih dari baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Lakin kata Syekh Fauzan, man qabila hadhihi ni'mah istafada minha, orang yang menerima nikmat ini dialah orang yang mengambil faedah, yang bisa mengambil faedah dan manfaat. Wa man lam yaqbalha fa ithmuhu wa dararuhu alaih, yang tidak mau menerima agama ini, yang tidak mau mempelajarinya, maka dosa dan mudaratnya kepulang atasnya. Ikhwah fillah, li'annahu huwa alladhi rafada hadhihi ni'mah, karena dialah sendiri yang menolak agama ini. Jadi ikhwah fillah rahimakumullah, Islam adalah sebaik-baik nikmat dan seagung-agung nikmat, maka kita syukuri dengan mempelajarinya. Thumma qala jalla wa ala, wa raditu lakumul islam madina, aku ridha atas kalian Islam sebagai agama. Ini Allah yang mengatakan ini. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan, al-Islam huwa ad-dinul ladzi qala Allahu fihi awal hadhil ayat. Islam itu adalah yang dikatakan Allah di awal ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum.
Fallahu subhanahu wa ta'ala akmalahu wa radiyahu li nafsi wa radiyahu li ibadih. Allah subhanahu wa ta'ala ridha, menyempurnakan agama ini, ya, kemudian dia ridha untuk dirinya, kemudian dia ridha agama Islam ini untuk hamba-hambanya. Bayangkan, Allah yang pilihkan Islam untuk kita, dan Allah ridha pada Islam, dan Allah ridha ini sebagai agama kita. Wala yarda dinan siwa, Allah tidak ridha Islam, Allah tidak ridha agama selain Islam. Ya, bayangkan itu. Yang memilihkan Islam untuk kita siapa? Allah. Qala ta'ala, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah al-Islam. Ya. Maka di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan fasairul adyan ba'da maji'i dini Muhammad kan nasraniyati wal yahudiyati kullaha batil atau kullaha batil la yardahu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh agama ikhwafillah setelah datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah, seperti agama Nasrani yang pernah ada, agama Yahudi yang pernah ada, seluruhnya batil. Seluruhnya batil. Agama Samawi yang pernah ada setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah, maka batil. Apalagi agama ardhiyah yang dibuat-buat oleh orang, ya, yang bukan dulu pernah ada, ya, di muka bumi ini seorang rasul kemudian diutus kitab. Maka agama apapun disebut, ya, setelah datangnya Rasulullah SAW, walaupun ada pengikutnya, walaupun banyak pengikutnya, ada tempat ibadahnya, maka seluruh ibadah itu batil. Seluruh agama itu batil, dan itu mesti kita yakin dalam diri kita. La yardahu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak ridha. Jelas di dalam ayat ini Allah katakan inna ad-dina 'indallahil Islam. Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat lain Allah katakan wa may yabtaghi ghairal islami dina. Orang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Allah tidak terima agama itu. Allah tidak terima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi, ikhwafillah. Fa fi hatainil ayataini raddun 'ala alladziina yaquluna min ahli zamanina. Dari dua ayat ini, ya, maka adalah sebuah jawaban, ya, penolakan terhadap orang-orang yang mengatakan, ya, oleh orang-orang di zaman ini, innal adyana tsalatsatal yahudiyyata wan nasraniyyata wal islam kullu haqq. Sesungguhnya jika ada yang mengatakan di zaman kita ini bahwa sesungguhnya agama yang tiga, Yahudi, Nasrani, Islam, adalah seluruhnya benar. Seluruhnya benar, wa kulluha tusul ila Allah, dan ketiga penganut agama ini mengantarkan kepada Allah, fahadza kadzibun waftira. Perkataan ini adalah dusta. Jelas? Perkataan ini dusta. Kalau ada orang mengatakan setelah Rasulullah SAW, ya, membawa agama Islam ini, dan akhirnya ada yang mengatakan Islam, Nasrani, Yahudi, agamanya sama semua itu. Semuanya mengantarkan kepada Allah, semuanya adalah agama samawi, dan masing-masing dari agama itu ada Rasul dan ada kitab suci. Maka semuanya benar. Tidak boleh kita mengatakan Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Maka perkataan ini adalah perkataan dusta atas siapa? Atas Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa hunaka dinu haqq ba'da maji'i hadzal din illa al-Islam. Tidak ada agama yang benar setelah datangnya Islam kecuali, ya, agama Islam ini yang benar. Tidak ada lagi agama yang benar selain Islam. Fa ba'da bi'tsatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa maji'il Islam nusikhat al-yahudiyyah wan nasraniyah. Setelah datang Islam, kata Syekh Shalih Fauzan, maka agama Yahudi dan Nasrani itu dihapus. Fasairul adyan, dan seluruh agama apapun namanya, imma muharrafun au mubaddal. Tidak terlepas dari dua kondisi. Agama itu dirubah-rubah atau diganti-ganti. Dirubah atau diganti. Ya. Wa imma mansuhun wa muntahin ajaluhu,
atau karena agama itu sudah dihapus oleh Allah atau memang sudah habis masa berlakunya. Kita tahu bahwa Musa alaihissalam ya diutus oleh Allah azza wajalla dengan kitab Tauratnya, dan Isa alaihissalam diutus oleh Allah dengan kitab Injilnya. Maka kita yakin itu. Dan dia telah mendakwahkan agama ini kepada kaumnya. Karena dakwahnya para nabi dan rasul adalah dakwah tauhid. Ya, adalah dakwah tauhid. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, al-anbiya ikhwatun li'allad. Wah, nabi itu mereka adalah saudara. Tetapi ibu mereka berbeda-beda dan agama mereka satu. Ikhwah fillah, falam yabqa dinun yardahu Allah illa al-Islam. Perlu kita yakini, tidak ada agama yang ada di dunia ini yang diridai Allah Subhanahu wa taala melalui kecuali agama al-Islam yang kita anut ini. Faman arada dukhulul jannah yatamassak bihadzal din. Barang siapa yang ingin masuk surga, maka hendaklah dia berpegang kepada agama yang mulia ini. Wa man arada dinan ghairahu falaysa lahu ilan nar. Yang mencari agama selain Islam, maka tidak ada tempat kembalinya kecuali neraka. Wa man arada dinan ghairahu falaysa lahu ilan nar li'annahu rafada dinallah alladhi radiyahu Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadihi. Karena dia telah menolak agama yang telah Allah pilihkan, yang telah Allah ridhai ya bagi hamba-hambanya. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini penjelasan Syekh Shalih Fauzan tentang raditu wa raditu lakumul islami dina. Lalu kemudian dia melanjutkan, fal yahudiyatu ghairul muharrafah allati hiya dinu Musa alaihissalam kanat fi waqtiha dinan sahihan maqbulan. Agama Yahudi yang tidak dirubah-rubah ya pada masa Musa diutus ya, pada waktu dia menjadi seorang rasul, maka agamanya benar diterima pada masanya. Pada masa Nabi Musa alaihissalam diutus dan agamanya yang tidak dirubah-rubah, maka agama itu benar dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika, kata beliau, an-nasraniyah ghairul muharrafa. Nasrani, agama Nasrani yang tidak diubah-ubah ya, lakinna ba'da maji'il Islam nusikhat. Setelah datang Islam, Yahudi Nasrani itu dihapus. Walam yabqa illa al-Islam. Tidaklah ada kecuali Islam. Wal wajib, apa kewajiban kita ikhwan fillah? Ittiba'u ma amara Allah bihi fi kulli zaman wa fi kulli makan. Mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala pada setiap masa dan setiap tempat. Waqad amara Allah bi ittiba'il Islam. Allah telah menyuruh kita untuk mengikuti Islam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, jika seandainya kalian mencintai Allah, maka kata Nabi, fattabi'uni. Maka kunci dapat cinta Allah dengan mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum, Allah ampunkan dosa kalian ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasula fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Kaum muslimin rahimakumullah, kaum muslimat, inilah penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan pada ayat yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita dan berikan kepada kita kemudahan-kemudahan untuk bisa selalu tafaqquh fid din, menjelaskan memahami agama ini dengan baik dan benar, lalu kemudian kita bisa mengikutinya dengan agama yang benar, dengan dalil yang benar, dengan pemahaman yang benar dan amalan yang benar. Sekali lagi, bangunlah kesadaran untuk senantiasa menuntut ilmu, dan bangunlah senantiasa kesadaran untuk mencintai ilmu, sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu sebagai jalan kehidupan bagi kita dan sebagai jalan ya kebahagiaan bagi kita. Karena sesungguhnya jalan ilmu, jalan di mana Allah, jalan di mana kita menginginkan kemuliaan untuk diri kita sendiri. Wallahu taala alam. Insyaallah akan kita lanjutkan kelanjutan ayat yang surah Al-Maidah ini pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu
ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.